Nggih. Dari kelas 12 IPS 2. Nggih, nggih. Kami kesini ingin mencari tahu mengenai sejarah dari Pulau Buah Gajah ini. Yang kami ketahui kan sebagai destinasi wisatawan. Nah, kami ingin mengetahui apa sih sejarah singkat dari Pulau Buah Gajah ini. Mungkin dari Bapak bisa menjelaskan dari Bapak siapa dan berkenankah Bapak menjelaskan? Terima kasih ya. Nama saya Inyoman Sukadana. Saya di sini sebagai staf tourism guide. Tepatnya itu guide lokal dari Pulau Buah Gajah. Saya di sini sebagai pemandu lokal dengan basic bahasa Inggris. Nama saya Inyoman Sukadana. Saya akan memberikan secara singkat sejarah Pulau Buah Gajah, yang mana Pulau Buah Gajah didirikan pada saat pemerintahan Raja Sri Udayana Warmadewa bersama istrinya Sri Gunopriya Darmopatni dari Jawa Timur, bersama anak-anaknya juga yaitu Erlangga, Marakata, dan anak bungsu. Beliau memerintah Bali sebagai Raja ke-6 sejak tahun 989 Masehi sampai tahun 1011 Masehi. Akan tetapi anaknya Erlangga, dia jadi Raja ke Jawa setelah tahun 1009 Masehi menggantikan pamannya Dharmawangsa. Dan anak-anaknya yaitu Marakata dan anak bungsu melanjutkan sebagai raja di Bali. Tempat ini aslinya adalah tempat pertapaan atau tempat semacam asrama. Karena pada saat itu Bali mendirikan tempat ini, itu Raja Udayana mendirikan asrama macam ini, disebut dengan nama Kuncara Kunjapada. Itu tertulis dalam prasasti Panak Badung dengan angka tahun 975 Saka. Dia bilang dengan nama Kuncara Kunjapada, yang mana mempunyai makna kuncara itu artinya gajah. Kunja itu aslinya sebuah gunung di Hindia Selatan, di mana Resi Agastya mendirikan sebuah asrama di lereng Gunung Kunja. Ini artinya menyamai asrama Resi Agastya di Hindia Selatan. Akan tetapi tempat ini dirubah namanya setelah Bali ditaklukkan oleh Mojopahit pada tahun 1343. Bali ditaklukkan oleh Mojopahit di bawah pimpinan Gajah Mada. Tempat ini diganti namanya oleh Empu Prapanca tahun 1365 dengan nama Luah Gajah. Luah atau luh atau air, itu dia menemukan sungai yang besar di bawah sana, dan airnya besar disebut dengan nama Gajah. Makanya tempat ini diberi nama dalam kitab suci Negara Kertagama oleh Empu Prapanca tahun 1365 dengan nama Luah Gajah atau air gajah atau air yang besar. Dan tempat ini pun diganti namanya lagi setelah tahun 1960-an oleh Bornet Kemper dengan nama Gua Gajah atau disebut dengan nama Pura Gua Gajah setelah tahun 1960-an. Karena setelah penggalian tempat ini oleh para arkeologi banyak menemukan arca Ganesha. Karena dia banyak menemukan arca Ganesha, tempat ini disebut dengan nama Pura Gua Gajah karena banyaknya arca Ganesha sebagai malaikat pendidikan dari segi pengalaman. Tempat ini juga ada beberapa arca yang ada di sini. Tempatnya baru kita masuk itu melihat beberapa reruntuhan atau puing-puing dari bangunan. Itu aslinya dari pintu masuk dan temboknya yang ada di sebelah barat gua. Juga beberapa dari reruntuhan kuil Buddha yang aslinya sudah ada sebelum Gua Gajah di sebelah selatan Pura Gua Gajah. Itu kurang lebih didirikan semasa Raja pertama di Bali. Itu Raja pertama di Bali yaitu Sri Kesari Warmadewa. Dia memerintah Bali kurang lebih tahun 778 Masehi. Akan tetapi kuil Buddha di sebelah selatan sudah jatuh. Itu ditemukan oleh Walter Spies, seorang pelukis dari Jerman. Akan tetapi itu dilanjutkan tahun 1931 digali oleh Concrete Space dari arkeologi dari Belanda. Itu dipindahkan proyek ke sini. Akan tetapi tempat ini sebelum ditemukan oleh para arkeologi, tempat ini kali pertama ditemukan oleh seorang naturalis dari Belanda tahun 1705, yaitu Rumpius. Seorang dia itu dulunya pelancong ke sini, seorang naturalis. Akan tetapi itu belum digubris oleh pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. Tempat ini baru digubris setelah tempat ini dipromosikan kembali tahun 1905 oleh Rudolf sama Nurhankam. Dan tempat ini baru pertama kali diteliti oleh L.C. Hiting tahun 1923. Itu baru diteliti oleh L.C. Hiting 1923. 1925 sampai 27 itu baru renovasi dibongkar oleh Profesor Dr. Goris tahun 1925 sampai 27. Itu penemuan pertama. Penemuan kedua itu oleh Concrete Space di bawah sana, itu atau penggaliannya tahun 1931. Sedangkan
Penggalian terakhir itu permandiannya diketemukan oleh Chrisman tahun 1954 yang berada tepat di depan goa dengan arca 6 bidadara-bidadari. Artinya ada 7, Ganesha lagi 1. Makanya arca itu dan permandian itu disebut dengan nama Sapta Ganga. Artinya 7 aliran air suci dari India, macam Gangga, Yamuna, Sindhu, Saraswati, Narmada, Kosiki, and Kewari. Itu disebut dengan nama Sapta Ganga. Sedangkan di sebelah barat dari goa itu 3 arca juga ada di suatu peligi atau bangunan disebut dengan nama yang tengah adalah Ganesha sebagai penjaga alam semesta. Di sebelah kirinya ada Ratu Kayut atau Dewi Hariti, dan Dwarapala lagi satunya itu di sebelah baratnya. Sedangkan di depan goa itu beberapa ada arca juga, ada beberapa gentong air. Itu aslinya dulu adalah tempat arak atau coconut wine. Sana dulunya itu menaruh arak dan berem, itu dari rice wine dan coconut wine. Itu juga ada Ganesha. Di depan gua juga ada arca Dwarapala 2. Nah, itu sebagai penjaganya, namanya Ratu Sudan Pukuyang dan Ratu Pompiang. Tapi yang di sebelah timurnya itu kepalanya tidak ada, masih ditaruh di dalam gua. Ukiran di depan gua itu disebut dengan nama Wana Tatu. Wana itu artinya hutan, Tatu itu artinya histori di dalam hutan. Makanya di sebelah boma itu ada ukiran macam ada babi hutan, ada dragon, ada harimau, ada manusia bergelayutan. Nah, itu adalah histori di dalam hutan. Kalau adik masuk, nah itu ada boma yang depan sebagai raja hutan. Itu putra dari Dewa Wisnu bersama Dewi Basunari, mempunyai putra yang namanya Boma. Kalau Wisnu dengan Laksmi lain lagi, tapi ini Wisnu dengan Dewi Basunari. Di dalam gua ada banyak ceruk, itu tempat meditasi. Dan di sebelah tengahnya itu adalah kepala dari arca di depan gua yang namanya Ratu Pompiang. Di sebelah kiri itu ada Ganesha sebagai malaikat pendidikan. Di sebelah kanan ada namanya Tripelingam atau 3 lingga, diantaranya Brahma Lingga, Wisnu Lingga, dan Siwa Lingga sebagai wujud dari Trimurti. Nah, dan di sini ada bangunan pura, itu kurang lebih dibangun setelah tahun 1930-an dan baru direnovasi tahun 2013. Itu sebagai pemujaan di sini setiap bulan purnama, di Purnama Ningkapat di Balinis kalender, itu di Saka kalender. Akan tetapi itu jatuhnya kurang lebih biasanya pada bulan September di bulan purnama, dan kadang-kadang di bulan Oktober, tapi kebanyakan di bulan September. Karena di Bali juga memakai sistem yang namanya bulan ke-13 itu ada kurang lebih 5 tahun sekali. Itu diadanya Jesta Malo, itu 2 kali bulannya Jesta Malo itu setiap 5 tahun sekali. Makanya kadang-kadang di bulan Oktober. Nah, itulah adanya Pura Gua Gajah secara singkat yang kami ketahui. Mungkin nanti bisa ditambahkan kalau ada sumber-sumber yang menyebutkan tentang Pura Gua Gajah sesuai dengan prasasti-prasasti yang ada, seperti Prasasti Panak Badung dengan angka 975. Pada saat itu juga ditulis dalam Prasasti Songan, Prasasti Dawan itu pada awalnya. Yang kedua adalah itu adalah dari Empu Prapanca, Kitab Suci Negara Kertagama, dan terakhir adalah dari Warner Campbell dari Belanda menamakan nama Gua Gajah. Itulah sejarah singkat tentang Pura Gua Gajah. Kurang lebih kami menuturkan, kami mohon maaf, tolong diisi kalau kurang, dan kalau langkung, kalau lewat mohon dimaafkan. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih Bapak. Semua. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Bapak narasumber, itulah video singkat tentang penjelasan Pura Gua Gajah. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga dengan video ini kalian bisa mengetahui lebih dalam lagi apa itu Pura Gua Gajah. Dan semoga kalian bisa menikmati video dari kami. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.